as an organization with objective of appropriate handling and professional, the Indonesian National Search and Rescue Agency grounding every successful SAR operation with development and improvement of human resources, protocols and training system that is conducted systematically and modern. Course and training center of National Search and Rescue Agency determine in every success of SAR operation. Untuk yang satu orang tadi bisa juga kalau dia pakai life jacket kita angkat dari sini. Coba ambilin dulu. Daerah ini masih rentan atau rawan terdampak tsunami. Kemudian juga adanya kecelakaan transportasi, kemudian smuggling people, kemudian ada juga di sini banyak para wisatawan yang kemungkinan perlu dari masyarakat sekitar mengetahui bagaimana metode-metode pertolongan ketika terjadi kedaruratan di air. Basarnas sudah memiliki beberapa standar kompetensi yang diharapkan mampu menjawab setiap jenis kecelakaan, insiden, musibah ataupun bencana. Setiap karakter musibah dan bencana membutuhkan karakter kemampuan sumber daya manusia yang secara spesifik berbeda, membutuhkan penanganan metode teknik yang berbeda, menggunakan peralatan yang berbeda, sehingga kita pertama yang dilaksanakan adalah bagaimana menetapkan standar-standar kompetensi yang diharapkan untuk menjawab tugas-tugas yang secara spesifik di dalam penanganan bencana atau musibah. Setelah itu kemudian kita mengkonstruksikan di dalam kurikulum dan baru kita jabarkan di dalam proses pendidikan dan pelatihan yang selama ini kita laksanakan. Contoh korban yang ada di bangunan runtuh adalah biasanya korban tertimbun material beton atau material longsoran, di mana di sini membutuhkan teknik khusus untuk melakukan evakuasi korban, baik bisa menggunakan teknik lifting moving dan bisa menggunakan akses menuju korban dengan teknik bleaching. USAR adalah urban SAR, artinya itu adalah suatu proses yang dilakukan dengan aman untuk melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap jiwa manusia yang berada ataupun terjebak di dalam struktur bangunan runtuh yang diakibatkan karena bencana alam seperti gempa bumi, serangan teroris, kemudian badai topan,
ataupun karena kesalahan-kesalahan teknis di bidang konstruksi bangunan. Kemampuan USAR ini memiliki standar secara internasional yang dipandu ataupun yang di-guide oleh yang namanya International Search and Rescue Advisory Group. Kemampuan ini dikembangkan untuk membantu beberapa negara yang terdampak, sehingga ada sistem yang berlaku secara internasional, ada klasifikasi internasional USAR ini, ada yang klasifikasi pertama namanya light, kemudian medium, yang terakhir adalah heavy. Nah, setelah kita selesai melakukan bridging dan membuat segitiga, ini adalah jalur untuk rescuer nanti akan masuk menuju bangunan runtuh, melakukan evakuasi kepada korban, menjemput korban. Nah, besarnya segitiga ini adalah standar dari Insarak dan bisa dimasuki oleh rescuer. Pak, tolong panggilkan bantuan. Lakukan CPR. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Korban, silakan. Vehicle Accident Rescue merupakan program SAR tingkat lanjutan yang ada di Badan SAR Nasional yang diberikan kepada para rescuer Badan SAR Nasional, di mana dalam kegiatan diklat ini akan diajarkan bagaimana cara penanganan korban saat terjadi kecelakaan kendaraan.
Masuk safe. Sudah. Oke, persiapan untuk desain traveling. Terus. Lapor. Siswa Roni Nur siap melaksanakan traveling. Ya, hiking rescue teknik adalah teknik pertolongan di medan ketinggian yang biasa kami berikan kepada tim-tim rescue di Badan SAR Nasional khususnya. Jadi kami berikan teknik ini adalah untuk memberikan pertolongan di medan-medan yang sulit dengan angle ketinggian sekitar 90 derajat. Nah itu salah satu contohnya adalah di tebing, kemudian di tower ataupun di gunung-gunung yang memang ketinggiannya itu bersekitar 90 derajat. Tarik. Pagi 3. Tarik. Di bawah. Pada metode confinement mode ada beberapa model yang kita gunakan. Pertama ada yang dikatakan dengan logout, yang kedua ada dikatakan dengan cam in, yang ketiga ada yang dikatakan dengan track trap, yang keempat ada yang dikatakan dengan stringland atau bentangan tali. Nah, pada metode atau pada mode yang dikatakan detection ada beberapa tipe yang sudah dikembangkan, yaitu ada tipe pertama yang dikatakan dengan hasty atau tipe melakukan pencarian dengan tergesa-gesa. Yang kedua ada tipe yang dikatakan dengan open grid. Yang ketiga ada yang dikatakan dengan closed grid. Dan yang keempat kita kembangkan khusus untuk pencarian yang sangat sensitif seperti di sungai. Itu artinya bahwa di dalam rangka peningkatan ataupun keberhasilan suatu operasi SAR ini semuanya sangat bergantung pada manusia. Selama ini kita masih berpandangan bahwa segala sesuatu, sistem, peralatan, pemberdayaan ataupun pengendalian potensi, semuanya sangat ditentukan oleh keberhasilan sumber daya manusia di dalam mengolahnya. Dan itu tidak akan lepas dari proses pendidikan dan pelatihan yang sudah kita rancang dan kita bangun. Perkirakan korban mengalami fraktur pada ekstremitas bawah. Siswa ini melakukan kegiatan Explorer Search and Rescue atau pencarian korban. Ditemukan korban dari jungle rescue, dia pencarian. Sudah menemukan korban, langsung dilakukan treatment. Di sini kita menggunakan akses dari slope evakuasi yang sudah dilakukan. Lalu penanganannya menggunakan medical first responder di sini sudah dapat dari kelas sebelumnya. Mereka dapat di kelas, sekarang diaplikasikan ke medan sebenarnya bagaimana penanganan korban sesungguhnya di alam sebenarnya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Karena pada saat operasi bisa menggunakan alat-alat sekitar yang bisa dimanfaatkan. Contohnya dari pelepah pisang atau kulit pohon dan sebagainya bisa digunakan untuk membidai dari fraktur si korban tersebut.
tugas-tugas operasi SAR yang dilaksanakan oleh personil Basarnas Special Group, baik musibah di darat, laut, dan udara, telah dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang sudah dilatih oleh instruktur-instruktur yang penanganannya yang berskala nasional maupun internasional. Bila apel malam telah tiba, segera siapkan penerjunan. Hatiku dak-dikduk tak karuan, memikirkan nasib. Salah satu pendidikan yang diberikan kepada personil Basarnas Special Group yaitu paradasar atau parastatik, terjun parastatik yang kita laksanakan, di mana personil BSG itu dituntut untuk selalu fokus. Kita ditempa di situ dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi kita dituntut untuk memaksimalkan waktu tersebut agar pendidikan terjun parastatik itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa dipergunakan untuk operasi SAR di Indonesia. Balai Diklat Badan SAR Nasional memiliki berbagai program Diklat SAR. Di antaranya adalah Diklat SAR tingkat lanjutan Water Rescue, di mana di sini akan diajarkan bagaimana melakukan teknik SAR di daerah perairan. Teknik ini biasa dipakai buat di kedalaman yang mempunyai jarak pandang atau visibility yang kurang. Tali yang kita pakai biasanya kita pakai tadi yaitu sekitar 4 meter. Semakin luas area pencarian, semakin panjang tali yang kita butuhkan buat untuk melakukan circle. Untuk para instruktur yang berada di sini adalah lulusan-lulusan instruktur yang sudah melalui diklat instruktur yang dikeluarkan oleh Basarnas. Nah, mereka sudah melalui pendidikan diklat-diklat, kemudian pengalaman operasi, kemudian pengalaman mereka mengajar sebelumnya. Jadi para instruktur yang di sini betul-betul sudah berpengalaman, bersertifikasi untuk mengajar materi yang mereka ajarkan, seperti itu. Kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di Basarnas dengan negara-negara di luar Basarnas, di luar Indonesia maksud saya, ini sudah kita kembangkan beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya kita selama ini banyak mengadopsi ataupun mengadaptasi sistem, cara, metode ataupun teknik yang dikembangkan dengan negara-negara yang lebih maju di bidang rescue-nya dibandingkan Indonesia. Seperti dari Jepang, dari Singapura, dari Korea Selatan, dan dari Amerika. Kemudian ada di bidang manajemen dengan Australia. Ini sudah kita lakukan proses-proses kerjasama di bidang diklat ini, baik dengan cara kita
mengirimkan personel kita untuk belajar ke negara mereka maupun negara mereka yang memberikan bantuan ataupun kerjasama untuk mengajarkan teknik yang mereka kembangkan di negara kita. Dan ini akan terus kami kembangkan, dan dalam waktu dekat kami sudah melakukan approach dengan JICA, Japan International Cooperation Agency, untuk kita bisa belajar bagaimana penanganan rescue ataupun teknik di bidang rescue itu bisa kita kembangkan untuk SDM di lingkungan Basarnas. Kunci suksesnya dari sebuah operasi SAR itu sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana SDM itu bisa profesional. Profesional terhadap dirinya sendiri, profesional terhadap bagaimana menggunakan alat, dan profesional bagaimana dia menjadi bagian dari sebuah sistem operasi. Experience of operation enchants the reputation of National Search and Rescue Agency Basarnas to a better level. Historical record has shown that the system of course and training National Search and Rescue Agency Basarnas is a factor of excellence.